Baiklah teman-teman, materi perkuliahan pagi hari ini metodologi penelitian pendidikan. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu susunan materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai konsep dasar penelitian. Yang kedua kita akan bahas mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga masalah dan variabel penelitian. Yang keempat landasan teori kerangka berpikir hipotesis penelitian. Yang kelima metode penelitian historis, deskriptif, dan eksperimen. Berikutnya adalah materi tentang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, lalu deskripsi hasil penelitian, dan yang terakhir dari materi kita adalah menyusun sistematika laporan hasil penelitian. Nah, saya harapkan ketika teman-teman mulai belajar metodologi penelitian ini, agar teman-teman sebelumnya tidak boleh dulu membaca skripsi atau melihat skripsi milik orang lain atau mencari contoh skripsi dari internet. Karena apa? Karena ketika nanti kita melihat dari internet atau dari orang lain, kita akan kesulitan dalam nanti penentuan permasalahan yang akan teman-teman angkat nanti ketika melakukan penelitian. Nah, sebagai pendahuluan, penelitian ilmiah ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman harus pahami bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari sebuah penelitian yang sudah dijadikan teori atau landasan teori, itu berawal dari penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah juga memerlukan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dengan penelitian ilmiah ini satu sama lain sangat terkait dan sulit untuk dipisahkan satu sama lainnya. Penelitian ilmiah juga di sini adalah sebuah mesin yang dimana nanti akan membuat sebuah produk pengetahuan. Ketika teman-teman melakukan sebuah penelitian, berarti teman-teman sedang membuat sebuah produk di mana produk itu nanti hasilnya adalah sebuah teori yang akan digunakan dalam pengetahuan di masa berikutnya. Apa saja tugas yang diemban dalam melakukan penelitian ini, atau ketika kita sedang melakukan penelitian, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memberikan deskripsi tentang keadaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita melakukan sebuah penelitian, berarti kita ingin mendeskripsikan atau kita ingin menjelaskan suatu keadaan. Yang kedua adalah menerangkan kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa di mana kita sudah mengetahui keadaan tersebut akan kita jelaskan kondisi dari keadaan tersebut. Nah, di mana kondisi dari keadaan tersebut itu yang mendasari sesuatu yang ingin kita teliti. Itu adalah dasarnya apa yang ingin kita teliti, yaitu dari sebuah peristiwa, dari sebuah keadaan. Itu yang mendasari untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, kita harus mencari hukum atau pola mengenai hubungan antara kondisi dan peristiwa. Nah, kita akan lihat seberapa jauh ada hubungan dari kondisi dengan peristiwa yang terjadi, dan nanti kita susun teorinya secara ilmiah. Karena kita melakukan penelitiannya adalah penelitian secara ilmiah. Setelah itu, langkah yang berikutnya juga kita akan bisa memperkirakan peristiwa yang akan terjadi. Nah, dalam hal kita melihat sebuah keadaan, sebuah peristiwa, selanjutnya kita itu sudah memperkirakan ketika peristiwa itu terjadi, maka di seling berikutnya atau di waktu berikutnya akan terjadi hal yang lain. Nah, itu biasanya kita bisa mengestimasi dulu sebelumnya. Sebelum kita melakukan atau membuat sebuah kesimpulan di awal itu kita sudah memiliki estimasi atau memiliki kesimpulan awal, memiliki prediksi awal di mana yang kita teliti ini hasil yang akan terjadi adalah seperti yang akan kita kemukakan. Lalu melakukan tindakan dan mengadakan pengendalian. Nah, setelah ada hasil, apa yang akan kita lakukan setelah kita memprediksi bahwa hasilnya akan terjadi A atau B, maka kita akan mengadakan atau melakukan tindakan dan mengadakan pengendalian. Ada konsep yang mendasari kenapa harus melakukan penelitian. Yang pertama adalah manusia itu memiliki rasa ingin tahu.
Setiap manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar. Nah, rasa keingintahuan setiap manusia itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah mereka dengan bertanya kepada orang lain. Seperti teman-teman, ketika teman-teman ingin mengetahui sesuatu peristiwa, berarti langkah yang pertama dilakukan adalah bertanya. Bertanya kepada orang lain. Orang lain biasanya orang yang terdekat dulu dengan kita. Kita ingin mengetahui tentang sebuah peristiwa A atau sebuah kejadian atau sebuah keadaan A, kita biasanya bertanya ke teman atau bertanya kepada orang lain. Yang kedua, kalau kita ingin mengetahui, kita membaca buku, karena pengetahuan itu juga diaplikasikan atau ada di dalam buku. Lalu mengadakan pengamatan. Selain membaca buku, karena teori-teori ada di dalam buku, dituangkan ke dalam buku ya, kita juga nanti mengadakan pengamatan. Setelah mengadakan pengamatan, lalu baru kita melakukan penelitian. Jadi ada perbedaan antara mengadakan pengamatan dengan melakukan penelitian. Itu adalah bagaimana menjawab ketika kita ingin tahu tentang sesuatu hal. Nah, manusia juga kenapa diperlukan penelitian? Karena manusia juga ingin memecahkan masalah. Nah, dalam hal ingin memecahkan masalah itu biasanya ada beberapa tahapan. Ada yang dogmatis, jadi hanya menerapkan ajaran secara mutlak saja. Apa yang diterima, apa yang ada secara teori biasanya diterapkan kalau kita ingin memecahkan masalah. Lalu ada pemecahan masalah secara tradisional, biasanya kita melihat dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, bahwa permasalahan-permasalahan itu bisa dipecahkan karena sudah melihat keadaan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Yang ketiga, intuitif, pemecahan berdasarkan bisikan hati. Yang keempat, emosional, pemecahan berdasarkan gejolak perasaan. Lalu yang kelima, spekulatif, pemecahan dengan cara mencoba-coba. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan cara mencoba-coba dulu. Penyelesaian masalahnya dengan dicoba, melakukan percobaan. Lalu yang berikutnya adalah penelitian, dengan melakukan penelitian. Nah, dalam hal melakukan penelitian ini berarti ada sebuah kajian yang terencana, ada sebuah cara yang terencana, yang sistematika, yang teliti, lalu kritis dalam menggunakan metode dan menggunakan metode ilmiah. Jadi ini yang dikatakan rasa ingin tahu ketika melakukan penelitian. Berarti kalau kita melakukan penelitian, tahapan pemecahan masalahnya dengan mengadakan sebuah kajian yang berencana, lalu sistematis, teliti, kritis, dan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya, mengapa juga diperlukan penelitian? Nah, nanti kenapa diperlukan penelitian? Karena dari penelitian ini nanti kita akan menemukan fakta, data, informasi, generalisasi ya untuk landasan teori berikutnya, lalu prinsip. Nah, ketika dilakukan penelitian itu jelas kita akan mendapatkan fakta dari data, informasi. Nggak hanya informasi itu belum tentu fakta, belum tentu kejadiannya seperti itu. Tapi kalau kita melakukan penelitian dengan sistematis, maka kita akan menemukan fakta, data dari informasi tersebut. Lalu generalisasi, kita bisa menggeneralisasikan nanti hasil penelitian tersebut ke dalam landasan teori-teori berikutnya. Lalu prinsip-prinsipnya ada, dengan penelitian kita menggunakan prinsip-prinsip, dalil-dalil, kaidah-kaidah, dan teori-teori. Jadi kita tidak melakukan penelitian berdasarkan asumsi, pure asumsi kita pribadi, tetapi kita melihat prinsip-prinsip yang sudah ada, dalil-dalil yang sudah ada, kaidah-kaidah yang sudah ada, dan teori-teori juga yang sudah ada. Selanjutnya dalam mata kuliah ini kenapa juga kita harus melakukan penelitian? Ada beberapa fungsi dalam penelitian. Yang pertama adalah menemukan kejelasan. Setelah kita melakukan penelitian, kita bisa menemukan kejelasan antara hubungan fakta dan informasi. Jadi belum tentu fakta dari data dan informasi itu
bahwa informasi itu belum bisa dijadikan data. Tidak semua informasi itu dapat dijadikan data. Tetapi kalau informasi yang sudah kita teliti, faktanya sudah ada, maka sudah bisa kita akan pecahkan masalahnya. Itu sudah dikatakan hasil dari sebuah penelitian. Jadi dengan penelitian kita bisa menemukan kejelasan hubungan fakta informasi. Yang kedua, menemukan keteraturan atau order berupa prinsip, dalil, teori, dan pengembangan ilmu. Lalu apakah penelitian itu? Nah, kita lihat sama-sama apa yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian adalah kajian. Kajian dengan menggunakan metode ilmiah. Ingat ya teman-teman, metode ilmiah itu adalah kata kuncinya berencana, sistematis, teliti, kritis. Jadi kalau kita berbicara tentang metode ilmiah adalah yang berencana, yang sistematis, yang teliti dan kritis. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan guna menemukan kejelasan atau keteraturan tentang suatu keadaan. Jadi yang bersifat teka-teki, yang tadinya masih teka-teki tapi akan kita kaji dengan metode ilmiah. Itu. Jadi apa itu penelitian? Berarti ketika kita mengkaji sesuatu atau ketika kita ingin menganalisis sebuah data, kita menggunakan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah atau itu apa itu berpikir ilmiah? Nah, berpikir yang reflektif, reflektif itu yang dimulai dari mengidentifikasi masalah. Kita identifikasi dulu masalahnya, lalu merumuskan dan membatasi masalah, merumuskan hipotesis. Nanti ini ada bagiannya masing-masing ya untuk menjelaskan mengenai materi ini. Nanti teman-teman di pertemuan ketiga atau keempat kita akan bahas khusus mengenai bagaimana kita bisa membuat sebuah masalah, bagaimana kita bisa merumuskan sebuah masalah. Hipotesis juga nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalamnya. Lalu mengumpulkan dan mengolah data serta menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Ini berpikir yang reflektif. Ini jadi tahapan-tahapan dalam berpikir reflektif ya atau berpikir ilmiah. Penemuan kebenaran ilmiah ini kenapa dimaksudkan untuk apa? Scientific objective itu dimaksudkan untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dan teori yang lebih sahih dan terandalkan. Jadi kalau kita menemukan, kalau kita ingin meneliti, tujuan akhir dari penelitian adalah kebenaran ilmiah, di mana kebenaran ilmiah itu nanti dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita. Karena apa? Karena ada teori-teori baru yang sudah kita temukan, yang sudah kita teliti, dan teori-teori baru itu lebih sahih dan lebih terandalkan. Yang berikutnya adalah praktikal objektif, bertujuan untuk memecahkan problem praktikal yang mendesak. Nah, ini kebenaran atau penemuan kebenaran ilmiah ini dimaksudkan untuk praktikal objektif, bertujuan untuk memecahkan problem praktikal yang mendesak. Sedikit saya bahas bahwa kebenaran ilmiah ini nanti kita akan peroleh dengan melakukan kerangka penelitian secara ilmiah. Karena tadi ingat ya, jadi di ilmiah itu terencana, sistematis, kritis. Jadi nanti ada kerangka berpikir ilmiahnya atau kerangka penelitian ilmiahnya. Nah, jadi untuk memperoleh kebenaran ilmiah itu harus dikembangkan melalui metode ilmiah. Metode ilmiah itu nanti pola umumnya yaitu tentang kerangka penelitian ilmiah. Model umum dari kerangka penelitian ilmiah ini yaitu serangkaian kegiatan yang sistematis yang didasarkan pada metode ilmiah. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan atau pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Kita akan lihat garis besarnya. Garis besar dari kerangka penelitian ilmiah ini dimulai dengan adanya permasalahan. Nah, teman-teman biasanya kesulitan mencari masalah yang akan dicari jawabannya. Tapi bukan mencari-cari masalah ya. Mencari masalah yang akan dicari jawabannya atau akan dipecahkan. Pemecahannya adalah secara ilmiah. Yang kedua, garis besar dari kerangka penelitian ilmiah itu ada pertemuan antara aspek objektif, permasalahannya, aspek subjektif,
dorongan untuk mencari jawaban. Nah, kalau sudah ada pertemuan antara aspek objektif permasalahan dengan aspek subjektif, dorongan untuk mencari jawaban. Nah, ini merupakan titik tolak. Titik tolak dari semua penelitian adalah pertemuan antara aspek objektif dengan aspek subjektif. Bagaimana permasalahan itu ada, bagaimana dorongan kita mencari sebuah jawaban. Lalu jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan ini, nanti peneliti mencoba menggali hasanah pustaka untuk mencari teori atau konsep yang relevan dengan permasalahan yang diajukan. Lalu peneliti mulai membaca hasil bacaannya, menelaah dan kemudian membandingkan, mempersoalkan, mencari-cari alternatif jawaban yang paling sesuai. Mekanismenya biasanya ini singkat dulu ya, nanti karena ada pembahasan khusus. Mekanismenya penalaran deduktif maupun induktif, analisis sintesis, spesifikasi, generalisasi, dan setiap saat nanti dilakukan pengujian secara logis maupun empirik dan a priori, anggapan umum dulu, anggapan umum, dan a posteriori atau anggapan yang mendasari teori. Kalau a priori bermula dari konsep atau batasan yang telah dikembangkan oleh peneliti. Kalau a posteriori berdasarkan hasil penelitian. Lalu sifat jawabannya sebagai jawaban final terhadap permasalahan penelitian. Jawaban tadi walaupun dianggap sebagai jawaban yang benar, namun masih akan dibuktikan pada tahapan yang lain. Nah, jawaban pertama di atas merupakan konklusi yang diperlukan sebagai tesis, sedangkan jawaban yang kedua dipandang sebagai konklusi sementara yang diperlukan sebagai hipotesis. Jika jawaban itu diperlakukan sebagai hipotesis, maka masih ada satu tahap lagi yang harus dilewati, yaitu pembuktiannya. Dari mana kita dapat mengembangkan modelnya? Dari research, dari penelitian murni, dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, apa tujuannya dari research? Untuk penemuan, untuk pembuktian, dan untuk pengembangan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan secara singkatnya, dan nanti kita akan ada di forum diskusi setelah ini ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.